Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ikhwatu iman, alhamdulillah kita dapat bersua kembali pada ngaji dalam geram di jilid kedua. Judul yang akan saya sampaikan adalah mengenai saum kifarat atau saum kifarat dan nazar. Saum kifarat hukumnya wajib atau fardu, yaitu sebagai akibat pelanggaran-pelanggaran tertentu yang tidak dapat dihapus dengan istighfar, dengan tobat, dengan sholat, atau dengan berwudu, tapi mesti ditebus dengan kifarat. Seperti sumpah palsu, membunuh orang tidak sengaja, melakukan hubungan seks di siang hari pada bulan Ramadan, dan melakukan zihar, mempersamakan istri dengan ibunya. Dan hukum ini disebut wajib mukhayyar, yaitu suatu kewajiban yang mendapat kelonggaran untuk dipilih salah satunya. Seperti dalam kifarat sumpah palsu, itu kifaratnya ada 4 macam. Yang pertama, memberi makan kepada 10 orang miskin. Yang kedua, memberi makanan kepada mereka. Yang ketiga, memerdekakan seorang budak. Dan yang keempat, saum 3 hari. Yang 4 itu dapat dipilih salah satunya. Kalau kita memilih nomor 1, gak usah nomor 2, 3, dan 4, dan begitu selanjutnya. Di dalam Al-Maidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Allah tidak akan menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud untuk bersumpah. Maksudnya sumpah sekedar bermain-main. Misalkan, demi Allah, aku mancing tadi dapat 3. Itu tidak ada sangkut pautnya dengan hukum. Tapi kalau sengaja, itu ada sangkut pautnya dengan hukum. Seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Setiap hari Abu Bakar itu memberi bantuan kepada seseorang. Ketika orang tersebut yang sering dibantu oleh Abu Bakar ikut terlibat menuduh Aisyah dengan yang hina, akhirnya Abu Bakar bersumpah, demi Allah, aku tidak akan memberi bantuan lagi kepada orang tersebut. Tetapi hal itu diketahui oleh Nabi, itu tidak dibenarkan. Yang selanjutnya Abu Bakar memberi lagi bantuan kepada orang tadi, cuma Nabi menyuruh kepada Abu Bakar untuk kifarat. Walaki yu'ahidukum bima aqadtumul aimana fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin paman lam yajid fasyamu salasati ayyamin.
Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kifarat melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kifaratnya saum 3 hari. Zalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Yang demikian itu adalah kifarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membunuh orang tidak disengaja. Kalau sekarang seperti menabrak orang sampai mati, itu kifaratnya saum selama 2 bulan berturut-turut. Firman Allah di dalam An-Nisa ayat 92 yang artinya, dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali karena tidak sengaja atau tersalah. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang budak yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya, kecuali jika mereka bersedekah. Jika ia yang terbunuh itu dari kaum yang memusuhimu padahal ia mukmin, maka hendaklah yang membunuh itu memerdekakan budak yang beriman. Dan jika yang terbunuh itu dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah yang membunuh itu membayar diat yang diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, serta memerdekakan budak yang beriman. Paman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Maka barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah yang membunuh itu saum 2 bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Sahabat Abu Darda pernah dia mengatakan kepada Rasulullah SAW ketika dia sedang perang, lalu ada seseorang yang mau dibunuh, lalu mengucapkan syahadat, tapi oleh Abu Darda dibunuh. Kata Abu Darda melaporkan kepada Nabi karena orang tersebut hanya pura-pura saja ingin selamat dari pembunuhan ketika perang. Lalu Nabi bertanya, hal syakokta an qalbihi, apakah engkau sudah membelah dadanya untuk mengetahui isi hatinya? Kemudian yang ketiga, melakukan hubungan seks siang hari pada bulan Ramadan. Di dalam riwayat Al-Jamaah diterima dari Abu Hurairah, ada seorang laki-laki telah datang kepada Nabi sambil berkata, aku celaka ya Rasulullah. Kata Rasul, kenapa kamu celaka? Aku telah bersetubuh dengan istriku pada bulan Ramadan di siang hari. Lalu Rasul bertanya, apakah kamu punya uang untuk memerdekakan budak? Jawabnya tidak. Rasul bertanya lagi, fahatastati'u antasuma syahraini mutatabi'aini? Qala la. Apakah kamu mampu saum 2 bulan berturut-turut? Jawabnya tidak. Lalu kata Rasul, apakah kamu mampu memberi makan kepada 60 miskin? Jawabnya tidak.
Kata Abu Hurairah, kemudian laki-laki itu duduk. Kemudian Rasulullah membawa sekeranjang besar yang isinya kurma. Kata Rasul, sedekahkanlah olehmu kurma ini. Lalu laki-laki itu berkata, disedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripada aku. Sebab tidak ada lagi yang membutuhkan kepada kurma ini kecuali keluargaku. Rasul tertawa sehingga sampai kelihatan gerahamnya. Kemudian Rasul berkata, bawalah dan makanlah oleh keluargamu. Bagi yang melakukan hubungan seks di waktu siang di bulan Ramadan, maka kifaratnya kalau tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, memberi makan kepada 60 miskin, maka kifaratnya saum 2 bulan terus menerus. Kemudian yang keempat, melakukan zihar, yaitu mengharamkan istri dan mempersamakan istri dengan ibu sendiri. Di dalam Al-Mujadalah ayat 3 dan 4 Allah berfirman yang artinya, orang-orang yang mendihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Paman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamasa. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya saum 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa atau tidak mampu memberi makan kepada 60 miskin, demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Dulu ada seorang perempuan yang namanya Khawlah binti Sa'labah, punya suami yang namanya Aus bin Somit. Aus bin Somit pernah menzihar kepada istrinya. Katanya, anti alaya kadohri ummi. Kamu bagiku seperti punggung ibuku. Berarti kalau ada kata-kata yang demikian, berarti suaminya sudah enggak mau mencampuri istrinya. Dan ketika Aus bin Somit memaksa istrinya untuk berhubungan, tetapi istrinya tidak mau dan menolaknya. Kamu jangan dekat-dekat kepada aku. So, kamu sudah mengatakan sudah menzihar aku. Tapi tetap suaminya memaksa istrinya. Akhirnya istrinya Khawlah menendang suaminya karena sudah tua. Lalu Khawlah mendatangi Rasulullah SAW dan melaporkan, kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di rumah tangganya. Kata Rasul, bertakwalah kamu karena suamimu itu sudah tua, rukun-rukunlah. Ketika Rasul menyuruh pulang kepada Khawlah menjawab, aku tidak akan pulang sebelum Allah menurunkan ayat mengenai aku. Maka turunlah ayat yang ini. Ikhwati iman rahimakumullah. Kemudian yang keduanya,
itu saum nazar. Saum nazar yaitu saum yang dikerjakan karena nazar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Apabila saum itu dinazarkan, maka wajiblah hukumnya. Dan jika tidak melakukan apa yang telah dinazarkan itu, maka kafaratul nadri, kafaratu yaminin, kifarat bagi yang menggagalkan nazar atau yang tidak mengerjakan nazar sama dengan kifaratnya sumpah palsu, yaitu memberi makan kepada 10 orang miskin, memberi pakaian kepada mereka, memerdekakan hamba sahaya, dan saum 3 hari kalau tidak mampu. Itulah mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka.